tidak ada kata-kata sampai kapan, sampai mana itu. Mengusap tangan sampai mana, nggak ada keterangannya. Tapi dalam surat Al-Maidah dijelaskan itu sampai siku. Wa aidiakum ilal marafiki. Jadi batasannya. Jadi kalau tayamum, bagaimana tayamumnya? Tayamumnya sampai siku. Ini Syafi'iyah ya. Kalau Hanafi tidak, sampai pergelangan saja. Atau contoh lain, darah yang diharamkan darah yang apa? Innama harrama 'alaikul maitata waddama wa lahmal khinzir ma uhilla bihi li ghairillah. Darah yang diharamkan adalah yang mengalir. Qad qayyada bi kauni masfuhan kullu ajidu fi ma uhiya ila muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan. Darah yang mengalir. Darah yang tidak mengalir, darah yang masih nempel di daging, ora apa-apa. Di daging yang digoreng, yang dimasak itu kan mesti ada darahnya. Tapi sudah nggak mengalir lagi darahnya. Karena nggak mengalir ya itu sudah menjadi halal itu. Yang haram itu yang mengalir saja, yang netes itu haram. Kalau campur dengan daging ya nggak haram. Contoh lagi yang lain di halaman berikutnya ada takhsisul am, mengkhususkan yang umum. Ini ada dua, bisa sambung, bisa pisah. Ini ada dalam Ar-Raudhul Bayan, semuanya ada ini. Pertama, pengecualian asy'ara wasyu'ara'u yattabi'ul ghawun. Istisna pengecualian ya. Alam taro annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat. Penyair-penyair itu biasanya mereka terjerumus di dalam jurang karena ini risikonya. Risikonya orang-orang yang penyair itu biasanya kadang-kala terlalu berlebihan, terkadang terlalu nemen ya, terlalu berlebihan di dalam memoles kata-kata sehingga rawan terjerumus ke dalam kebohongan. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, mengatakan yang tidak mereka kerjakan kecuali orang yang beriman. Yang beriman enggak. Hasaniyah al-wasfu, wasfu ini adalah sifat. Wa rabbaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Allati dakhaltum bihin adalah sifat wanita yang dijelaskan dalam nisaikum. Ini adalah tahsis, ini pengkhususan. Jadi kalau wanitanya ini tidak pernah digauli berarti enggak berlaku di sini. Asyarat walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum, maka tulislah in alimtum fihim khairan, jika kalian melihat di situ ada kebaikan. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan janganlah kamu mencukur kepalamu, maksudnya rambutmu, sampai hadyu itu atau binatang sembelihan itu berada di tempatnya. Ini adalah tahsis tapi ghoyah. Lalu ada yang badalul ba'di minal kulli walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini yang ittisal. Ada juga yang infisal atau terpisah dari ayat yang dikhususkan. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikailah wanita manapun yang baik untukmu. Jadi koyok kawin mung 100 gak apa-apa dikongkon nikah. Ternyata dibatasi, tidak dikhususkan. Gak oleh kabeh, tapi ibu gak oleh. Anak perempuan nggak boleh, saudara nggak boleh. Itu ini adalah mengkhususkan. Jadi fangkihu ma tabalakum, wis nikailah siapa yang baik untuk kalian. 4 masna, 2, 3 atau 4 atau 1 terakhirnya. Itu kemudian dibatasi, tapi gak ibumu, ojo ibumu, tapi ojo anakmu, tapi ojo dulurmu, tapi ojo
anake dulurmu tapi ojo bibimu. Nah, jadi banyak pengkhususan ini membatasi nggak boleh yang diharamkan itu. Termasuk wal muhsanatu minan nisa. Tidak boleh juga nikahi bojone wong. Ini kan pembatasan, pengkhususan. Nikahilah orang yang kamu cintai, yang kamu senangilah pokoknya papat, telu, loro, siji karepmu. Ana bojone wong, ayo wis tak nikahi wong iku ae gak oleh. Wal muhsanatu minan nisa'i. Nah, itu enggak boleh dinikahi. Siapa wal muhsanatu minan nisa'i? Orang yang punya suami. Jadi kalau sudah punya suami berarti tidak boleh dinikahi lagi oleh orang lain selama suaminya masih ada. Wa amma tafsirul mubham, ada juga yang menafsirkan yang samar. Mubham itu adalah nama atau benda atau tempat atau apa yang tidak dikenal atau belum diketahui. Lalu dijelaskan siapa itu, tafsirul mubham. Misalkan telah datang seorang rasul. Siapa sih rasul itu mubham namanya? Atau kita biasa ngomong arek iku lho sing wingi teko, sapa sih arek iku mubham jadi. Tapi sudah menyebut nama Ahmad teko, itu berarti jelas. Itu berarti bukan mubham. Aku ki ndelok wit atau api. Nah, itu termasuk mubham. Karena wit itu apa? Harus jelas. Nah, pohon kelapa itu baru enggak mubham. Pohon mangga berarti enggak mubham. Jadi kalau masih menyebut itu, saya kemarin dari sebuah kota di Kalimantan Utara. Sebuah kota ini mubham. Kalau enggak mubham sebutlah apa mana itu daerahnya itu, kota apa. Nah, mubham itu seperti itu. Seperti ini contohnya. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Fa'asa fir'aunur rasulah. Sebagaimana kami kirimkan untuk Fir'aun seorang rasul, lalu Fir'aun mengingkari atau menentang rasul itu. Sopo sing dikirim nang ngene Fir'aun itu? Siapakah rasul yang dikirim untuk Fir'aun? Enggak dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ini. Tapi dijelaskan di dalam surat Az-Zukhruf. Walaqad arsalna Musa bi ayatina ila Fir'aun. Kami telah kirim Nabi Musa dengan mukjizat-mukjizatku kepada Fir'aun. Jadi mubhamnya adalah rasul, tafsirnya adalah itu Musa itu. Nah, ini beberapa cara penafsiran menggunakan model Al-Quran bil Quran. Nah, contohnya di dalam tafsir dalam kitab ya, ternyata di antaranya tafsir Tabari. Ini mulai contoh karena manhaj itu harus nampak pada langkah bagaimana mufassir itu menafsirkan. Itu kalau manhaj. Kalau itijah kan hanya globalnya saja, kira-kira seperti ini, kira-kira itu itijah. Kalau manhaj harus sampai pada tataran praktisnya. Contohnya ghairil maghdubi alaihim. Imam Tabari dalam tafsirnya mengatakan ghairil maghdubi alaihim ini adalah ahlul kitab yang disifati oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 60. Ini menjelaskan maghdubi alaihim. Siapa sih maghdubi alaihim ini? Qul la hal unabbiukum bisyarrim min dzalika matsubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi. Wa ghadiba alaihi maghdub itu ya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Sopo kelompok sopo yang pernah dijadikan sebagai kera itu yang diubah jadi kera, jadi babi. Oh, kelompoknya Yahudi. Maka al-maghdubi alaihim ini adalah Yahudi. Karena keterangan dalam surat Al-Maidah ghadiba alaihi. Man la'anahullah wa ghadiba alaihi maghdubi alaihim. Itu cara penafsiran model Quran bil Quran. Dalam tafsir Ibnu Katsir, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa doa. Diajari oleh Allah beberapa doa. Doa apa itu? Bagaimana doanya? Kalimatnya bagaimana? Di surat Al-A'raf, Rabbana dzalamna anfusana
wa illam taghfir lana. Ini kalimat yang diajarkan Allah yang disebutkan dalam Al-Baqarah 37. Ini Ibnu Katsir. Lalu di tafsir Ibnu Katsir juga ini contoh-contoh ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, sudah tadi. Ini syirik ya. Hampir semua tafsir menyebutkan ini karena ini dari Nabi. Kemudian Imam Asy-Syinkiti ini dalam tafsir Adwaul Bayan, dia menafsirkan Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Fatihah ayat 2.